Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan kembali dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-mustasna. Isim nasab yang berikutnya, isim nasab yang ke-9 adalah mustasna. Mustasna ini termasuk salah satu di antara bagian daripada isim yang dinasab. Mustasna itu pengertiannya atau mustasna itu terambil dari fi'il istasna yastasni. Artinya pengecualian. Maka al-mustasna kalau secara arti dia adalah isim maf'ul. Berarti artinya yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Ini namanya mustasna. Karena dia terambil dari fi'il istasna yastasni istisnaan mustasnin mustasnan. Maka istasna yastasni ini artinya pengecualian atau yang dikecualikan. Sehingga al-mustasna isim maf'ul maka artinya yang dikecualikan. Maka dari arti bahasa al-mustasna, maka dari sini tentunya kita akan faham maksud dari pembahasan isim yang dinasab yang berkedudukan sebagai mustasna. Nah, makanya di situ al-mustasna pengertian secara ilmu nahwu. Kalau tadi pengertian secara arti bahasa mustasna. Sekarang pengertian mustasna istilahan, yakni inda ahli lughah, yakni inda ahli nuhat. Maka mustasna adalah ismun mansubun, yakni ismun mansubun, isim yang dinasab. Yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna. Mustasna adalah ismun mansubun, isim yang dinasab. Yaqa'u yang isim ini terletak ba'da adatin setelah alat min adawatil istisna dari alat-alat istisna. Berarti sebuah isim ini berkedudukan sebagai mustasna apabila terletak setelah alat istisna. Maka tidaklah mungkin sebuah isim ini dibaca nasab yang berkedudukan sebagai mustasna namun tidak ada alat istisnanya. Maka dari sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi isim yang disebut dengan mustasna adalah apabila isim tersebut terletak setelah alat istisna. Adapun alat istisna yang nanti akan kita bicarakan pada kaidah yang berikutnya. Maka ini namanya mustasna, ismun mansubun yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna. Al-mustasna adalah isim yang dinasab. Kemudian yang kedua, yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna. Dia terletak setelah alat dari alat-alat istisna. Maka dari sini, ketika ada sebuah kalimat, akaltul fawakihata illa burtuqalan. Akaltul fawakihata illa burtuqalan.
saya makan buah-buahan illa kecuali burtukolan jeruk. Maka dari sini burtukolan inilah yang disebut dengan mustasna. Kenapa? Yang pertama, burtukolan isim yang dinasab. Isim yang dibaca nasab. Thaniyan, yang kedua, yaqa'u ba'da adatil istisna. Dia terletak setelah alat istisna, alat pengecualian. Nah, alat pengecualiannya di situ adalah illa. Maka dari sini, illa ini salah satu di antara alat istisna. Illa termasuk salah satu alat istisna. Maka burtukolan ismun mansubun mustasna. Isim yang dinasab berkedudukan sebagai mustasna. Baik. Contoh lagi misalnya ukhidal kutubu illa kitaban. Ukhidal kutubu illa kitaban. Beberapa kitab itu telah diambil illa kitaban, kecuali sebuah kitab. Maka kitaban ismun mansubun. Kitaban isim yang dibaca nasab. Li'annahu mustasna, karena berkedudukan sebagai mustasna. Limada tusamma mustasna? Kenapa kok dia disebut dengan mustasna? Al-awwal, yang pertama, li'annahu huwa ismun mansubun. Karena dia isim yang dibaca nasab. Thaniyan, yang kedua adalah yaqa'u ba'da adatil istisna. Dia terletak setelah alat istisna. Mana alat istisnanya? Illa. Maka illa inilah alat istisna. Wal ismul ladzi waqa'a ba'daha tusammal mustasna. Sedangkan isim yang terletak setelahnya maka disebut dengan mustasna. Baik. Wa kadzalika mithalun akhar, contoh yang lainnya adalah jaa'a at-tullabu illa zaidan. Jaa'a at-tullabu illa zaidan. Telah datang beberapa murid kecuali Zaid. Maka Zaidan ismun mansubun, isim yang dinasab. Yaqa'u mustasnan, dia berkedudukan sebagai mustasna karena terletak setelah alat istisna. Limada tusamma mustasna? Kenapa dia disebut mustasna? Karena dia adalah isim yang dikecualikan darinya. Kemudian yang kedua, yaqa'u yakni ismun mansub. Dia isim yang dinasab. Dan yaqa'u ba'da adatil istisna. Dia terletak setelah alat istisna yaitu illa. Taib, maka inilah yang disebut dengan mustasna. Dan insya Allah bisa dapat difahami dari beberapa contoh tadi yang sudah kita sebutkan. Maka di situ sudah ada gambaran apa itu mustasna. Taib. Kemudian liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Nah, kalimat liyukhalifa ma qablaha fil hukmi ini merupakan salah satu di antara fungsi mustasna. Fungsi daripada mustasna. Fungsi daripada mustasna adalah liyukhalifa ma qablaha fil hukmi, untuk menyelisihi apa yang sebelumnya di dalam hukum tersebut. Maka maksudnya di sini adalah bahwa isim yang setelah illa ini berbeda hukum dengan isim yang sebelum illa. Itu maknanya. Liyukhalifa ma qablaha fil hukmi, untuk menyelisihi hukum yang sebelumnya. Jadi pengertian mustasna itu pada kata min adawatil istisna itu titik. Itu pengertian istisna atau mustasna. Jadi sekali lagi,
Mustasna pengertiannya itu adalah ismun mansubun yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna. Nah, ini pengertian mustasna. Adapun kalimat liyukhalifa ma qabla fil hukmi hadhihi atau hada min faidatil mustasna. Ini fungsi daripada penggunaan mustasna adalah untuk menyelisihi hukum sebelumnya. Makanya mustasna itu artinya yang dikecualikan, Ini mustasna. Makanya pada contoh-contoh tadi, contoh yang telah kita berikan, yakni akaltul fawakihata illa burtuqalan. Akaltul fawakihata illa burtuqalan, kalau kita perhatikan pada susunan kalimat tadi, maka buah-buahan itu terkena hukum dimakan. Tapi ada satu buah yang tidak dimakan, yaitu apa? Burtuqalan, yang namanya jeruk. Berarti jeruk ini menyelisihi hukum dari sebelumnya. Taib. Begitu juga pada contoh ja'atul labu illa zaidan. Ja'atul labu illa zaidan. Maka kata zaidan yukhalifa ma qabla fil hukmi. Dia menyelisih hukum sebelumnya dia menyelisih sebelumnya, isim sebelumnya dalam masalah hukum. Semuanya datang kecuali Zaid. Zaid tidak datang. Maka ini fungsi daripada al-mustasna. Yukhalifa ma qablaha fil hukmi. Taib. 6. Contoh yang ada pada kitabnya di situ adalah misal hadarar rijalu illa zaidan. Ar-rijalu marfu'un fa'ilun. Zaidan mansubun mustasna bil fathah. Wa yusammal ismal ladhi yaqau qabla adatil istisna tusamma mustasna minhu. 6. Isim yang terletak sebelum alat istisna disebut dengan mustasna minhu. Nah, ini hanya sekedar istilah nama. Istilah sebuah nama. Jadi, kalau yang namanya mustasna adalah isim yang terletak setelah alat istisna. Ini namanya mustasna dan dia yang dinasab. Adapun isim yang terletak isim yang sebelum alat istisna, ini namanya mustasna minhu. Jadi itu adalah istilah. Sebagaimana pada istilah ketika kita membahas hal ada sahibul hal. Ketika kita membahas naat ada man'ut. Ada sifat, ada yang disifati. Ya toh? Ada ma'tuf, ada ma'tufun alai. Nah, begitu juga ketika ada istisna, maka ada ketika ada mustasna, maka ada mustasna minhu. Apa itu mustasna? Mustasna itu isim nasab yang terletak setelah alat istisna. Maka namanya mustasna. Adapun isim yang terletak sebelum alat istisna disebut dengan mustasna minhu. Contoh pada kitabnya berarti hadarar rijalu illa zaidan. Maka zaidan karena dia yang terletak setelah alat istisna disebut mustasna. Kemudian ar-rijalu karena terletak sebelum alat istisna dinamakan mustasna minhu. Contoh tadi juga begitu. Ukhidal kutubu illa kitaban. Ukhidal kutubu illa kitaban. Kitaban ini namanya mustasna karena terletak setelah alat istisna. Al-kutubu disebut dengan mustasna minhu karena
terletak sebelum alat istisna dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, adawatul istisna, alat-alat istisna, alat-alat yang digunakan untuk pengecualian. Hiya, yang pertama adalah illah. Wahada aktsaru istimalan fil kalam. Dan ini adalah alat yang sering dipakai, paling banyaknya penggunaan dalam sebuah kalimat. Maka illah. Fahada kalimat masyhurah. Dan ini huruf atau kata yang masyhur. Baik. Sebelum kita mengenal dia namanya alat istisna, kita sering mendengar kata illa, dan illa. Kemudian yang kedua adalah ghaira. Yang ketiga siwa. Yang keempat khala. Yang kelima ada. Dan yang keenam adalah hasya. Ini merupakan alat-alat istisna yang semuanya memiliki arti yang sama, yaitu kecuali. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, dan hasya memiliki arti yang sama, yaitu kecuali. Kenapa? Karena mereka ini adalah alat istisna. Alat istisna. Taib. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kaidah yang ketiga, maka di sini perlu kita jelaskan sebelum kita masuk pada kaidah yang ketiga. Yang pertama adalah catatan sebelumnya bahwa kalau kita perhatikan dari macam-macam alat istisna, maka alat istisna itu terbagi menjadi 3 macam. Dari alat istisna yang disebutkan oleh musannif di sini, maka kalau kita perhatikan alat istisna ini ada 3 jenis. Yang pertama, alat istisna ini berupa huruf. Senantiasa berupa huruf. Hanya satu, yaitu illa. Maka illa ini disebut dengan alat istisna dari huruf. Dari huruf istisna. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa isim. Ada alat istisna dari jenis isim. Ada 2. Yang pertama ghaira. Dan yang kedua siwa. Ghaira dan siwa adalah alat istisna dari isim. Kemudian yang ketiga, ada alat istisna yang memiliki 2 hukum. Hukum yang pertama dia dianggap sebagai huruf, yang kedua dianggap sebagai fiil. Ada alat istisna yang dianggap sebagai huruf jar, dan yang kedua dianggap sebagai fiil. Siapa mereka? Mereka itu adalah khala, ada, dan hasya. Khala, ada, dan hasya. Ketiga alat istisna ini dihukumi satu terkadang dianggap sebagai huruf jar. Yang kedua atau dia dianggap sebagai sebuah fiil. Ini terjadi pada khala, ada, dan hasya. Maka sekali lagi, bahwa alat istisna itu ada 3 macam. Yang pertama huruf, yaitu illah. Yang kedua dari isim, yaitu ghaira dan siwa. Yang ketiga
terkadang huruf jar, terkadang fiil, yaitu khola, ada, dan hasya. Ini adalah alat istisna. Taib. Kenapa para peserta pembelajaran bahasa Arab Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kita bahas ini terlebih dahulu? Karena berkaitan dengan hukum bacaan masing-masing dari alat istisna ketika menggunakan alat istisna dari mereka semuanya. Kenapa? Karena memiliki hukum bacaan yang berbeda-beda. Makanya harus kita rinci terlebih dahulu agar lebih bisa dapat difahami dengan jelas. Taib. Jadi itu. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua di sini adalah bahwa ketika menyusun sebuah kalimat yang terdiri dari mustasna dan mustasna minhu, maka harus diperhatikan bentuk susunannya. Bahwa ketika menyusun mustasna, ada sebuah kalimat dengan mustasna, maka mustasna harus lebih sedikit daripada mustasna minhu. Jadi mustasnanya jumlah harus lebih sedikit dibandingkan mustasna minhunya. Ingat, mustasna minhu berarti isim yang terletak sebelum alat istisna. Kalau mustasna berarti isim yang terletak setelah alat istisna. Maka ketika disusun dalam sebuah kalimat antara mustasna dan mustasna minhu, harus ada catatan tersendiri, yaitu mustasnanya, isim yang terletak setelah ila, harus lebih sedikit dibandingkan isim yang sebelum alat istisna atau sebelum mustasna. Kalau sama-sama mufradnya, ya sia-sia kalimat itu. Atau sama-sama mufrad, ya sama-sama mutsananya, ya sia-sia kalimat itu, nggak ada faidahnya. Atau sama-sama jamaknya, mustasna jamak, mustasna minhu jamak, ya nggak ada fungsinya kalimat itu. Taib. Contoh misalnya, seorang mengatakan ja'a rajulun illa rajulan. Misal, ja'a rajulun illa rajulan. Telah datang seorang laki-laki kecuali seorang laki-laki. Kalimat ini sia-sia. Nggak ada faidahnya. Kenapa? Karena mustasna, isim yang terletak sebelum ila, harus lebih banyak daripada isim yang setelah illa. Sedangkan di situ tadi rajulun mufrad, rajulan mufrad, maka tidak boleh. Maka itu catatannya. Makanya contoh-contoh tadi, akaltul fawakihata illa burtukolan. Ukhidal kutubu, kutubu jama, illa kitaban, kitaban mufrad, au kitabaini, dua kita mutsanna, lebih sedikit daripada mustasna minhunya. Kadzalika fil misal, yani ja'at tullabu illa zaidan, ja'at tullabu illa zaidan, zaidan mufrad, at-tullabu jama, dan seterusnya pada penggunaan sebuah kalimat antara mustasna dan mustasna minhu. Begitu juga pada contohnya pada kitabnya, yaitu contohnya di situ hadarar rijalu illa zaidan, ar-rijalu jama, sebelum alat istisna mustasna minhunya jama, zaidan mustasna dalam kondisi mufrad. Jadi itu cara menyusun antara mustasna dan mustasna minhu. Itu catatannya. Baik. Ini yang
bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.